Saya di hutan di Dulan, tadi ikutin orang hutan. Dan sekarang ada angin yang luar biasa. Dan saya terus waspada karena bahaya yang terbesar di hutan bukan diserang sama satwa liar atau digigit ular. Bahaya terbesar adalah dibunuh oleh dahan yang jatuh pada saat angin seperti ini. Kayaknya akan badai, akan hujan deras, tapi sebelumnya itu yang bahaya. Angin kencang seperti ini. Jadi buat kalian kalau mau inap di hutan, hal yang pertama yang betul-betul harus diwaspadai adalah di mana kalian bikin camp agar tidak tertimpa oleh dahan yang jatuh pada saat ada angin seperti ini. Ini masih tengah hari, jadi masih saya bisa melihat dengan jelas apakah ada dahan atau tidak. Tetapi andai malam lain cerita. Ya. Oke, hujan mulai turun. Jadi saya pakai jas hujan. Lebih baik gak usah gerak, ambil posisi yang aman. Saya sudah cek pohon ini tidak ada dahan yang mudah jatuh. Jadi saya di samping pohon dan di belakang saya bisa lihat ini bekas babi kijang juga rusa yang datang untuk garuk badannya. Mereka meninggalkan lumpur yang lengket di pohon, dan kalau kita cium itu agak bau amis, bau badannya, bau amisnya itu kadang bisa datang dari kucing hutan, seperti macan dahan yang kencing. Jadi kalau yang ini bau badan mereka aja itu, dan kalau mereka baru gosok itu bisa ada juga itu bulu-bulu mereka yang lengket. Jadi saya akan nunggu di sini, nunggu badainya lewat. Tapi sisi bagusnya juga kalau ada angin kencang seperti ini, nyamuknya hilang. Nggak tahan terbang kalau angin kencang. Nggak tahu benar-benar akan hujan atau enggak. Ini udah air sudah hujannya turun, jadi nggak ada pilihan selain duduk dan menunggu aja. Hujannya sebentar aja, tapi dengan suasana hutan yang berubah dalam waktu beberapa menit aja, dari panas langsung menjadi seperti ini ya, suasana hujan. Ini kita bisa manfaatkan untuk amati satwa liar. Pertama, kita diuntungkan karena bau kita. Aduh, ada air di kamera. Ada angin. Aduh, hai. Jadi saya bilang tadi, karena lembab dan air baru turun hujan, vegetasi yang serba basah, bau kita itu tidak menyebar seperti pada saat kondisinya kering. Artinya satwa yang penciumannya tajam, kijang rusa, semua satwa itu akan sadar kita ada itu pada saat mereka sudah dekat. Itu yang kita bisa manfaatkan untuk coba dekatin satwa seperti itu. Sebenarnya bukan kita coba dekatin, tetapi kalau kita mau amatin rusa, babi, biasanya kan kita cuma duduk dan menunggu di tempat seperti di sini. Itu kalau mereka sering garuk badannya di sini, itu berarti mereka sering lewat di sini. Jadi kalau suasana basah seperti ini, bau manusia, ya mungkin manusia itu bagi satwa liar itu dan jatuh. Manusia itu makhluk paling bau yang pernah ada. Jadi mereka sangat peka terhadap baunya manusia. Dan sekali lagi, kalau vegetasinya basah, hutan basah seperti ini, itu bau kita nggak jauh, istilahnya tertekan oleh kelembapan tinggi. Habis itu biasanya kalau hujannya
betul-betul berhenti, anginnya betul-betul berhenti, hutannya akan jauh lebih diam daripada biasanya. Burung-burungnya nggak bunyi. Dan karena sekali lagi suasana lembab, satwa yang perlu tekankan wilayah mereka dengan suara. Mereka akan manfaatkan suasana pas habis hujan karena suara mereka akan didengar lebih jauh daripada biasa karena hutannya diam dan kelembapan situasi dan kondisi lautan pada saat habis hujan memungkinkan untuk suaranya jalannya jauh lebih jauh gitu. Nggak tahu Shani jelas atau enggak. Yang pasti nanti kita dengar bisa saja ada orangutan besar yang dia manfaatkan suasana sunyi habis hujan untuk bunyi. Jadi dia pastikan didengar oleh orangutan yang jauh banget gitu. Jadi itu hal-hal yang kita perlu perhatikan kalau habis hujan. Yang Shani suka juga kalau di hutan seperti ini habis hujan, daun-daun di bawah kan basah semua. Artinya pada saat kita jalan seperti Shani sendiri di hutan, kita jauh lebih diam, tidak didengar sama satwa liar karena setiap kali kita injak daunnya itu nggak berisik. Itu juga yang asik, itu yang Shani suka sebenarnya, suasana habis hujan. Jadi memang sebenarnya kalau kita mencari satwa liar pada saat hujan itu lebih baik. Banyak orang malah hujannya buru-buru pulang, kalau saya suka malah masuk hutan. Keuntungan yang lain adalah kalau kita cari primata, mereka jauh lebih berisik di pohon. Karena pada saat mereka loncat atau jalan dari satu dahan ke satu dahan, ya banyak air yang jatuh, jadi jauh lebih berisik. Jadi kita yang jalan di tanah, kita malah nggak berisik karena daun di bawahnya basah pada saat kita jalan, dan mereka yang berisik. Jadi lebih mudah untuk menemukan mereka. Kalian dengar? Nah, ada orangutan besar yang manfaatkan suasana sunyi habis hujan, dia berhenti untuk bunyi longkol. Jadi kasih tahu ke jantan yang lain di mana posisi dia, dan juga kasih tahu betina dia di mana posisi dia. Jadi seperti yang aku bilang tadi, dia manfaatkan suasana sunyi hutan habis hujan. Ini bisa didengar, tidak ada burung satupun yang bunyi. Jadi kalian bisa lihat nyamuknya. Itu nyata semua ini. Kayaknya sebentar lagi para primata akan senang deh. Durian hutan. Saya sudah di pinggir danau lagi nunggu timnya. Dan terakhir, lihat di samping saya ada banyak banget jejaknya. Jadi kira-kira menurut kalian, dalam lumpurnya, menurut kalian itu bekas apa? Nah, ada lagi di sini bisa lihat. Kalian punya 3 pilihan. Apakah itu monyet yang jalan di tanah? Apakah itu berang-berang? Atau musang? Ya, kita lihat sekali lagi. Jadi
Jadi clue yang besar memang karena kita di pinggir danau ya. Itu berang-berang. Di sini banyak sekali berang-berang. Sebenarnya bukan tetangga ya yang punya hubungan baik dengan masyarakat di sini yang merupakan nelayan semua. Ya, karena berang-berang itu sering curi ikan, sering oncorkan rengge, jala, sering dirusakin sama berang-berang. Banyak di sini, sulit untuk lihat mereka, tetapi mereka meninggalkan banyak bekas. Tapi kalau dilihat pinggir danau seperti ini, ya sebesar itu jejaknya, ya kemungkinan memang selalu berang-berang. Jadi kalau berang-berang itu gampang untuk identifikasi jejak karena memang antara jari itu kelihatan ada kulitnya, kan itu buat mereka berenang. Jadi itu yang bisa membuat kita gampang bedainnya. Nanti di lain episode saya akan bahas terus jejak-jejak satwa. Kita akan cari jejak macan, jejak beruang, jejak harimau. Semuanya kita akan cari bersama. Thank you banget. Kita ketemu lagi hari Kamis depan. Bye-bye.